Hamas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui secara jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigade Is ad-Din al-Qassam dalam bayangan. Warga di Khan Younis mengatakan tank-tank Israel telah mendekati rumah Sinwar, namun tak diketahui apakah ia atau keluarganya ada di sana. Israel yakin banyak pemimpin dan pejuang Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah anggota pendiri Hamas yang dibesarkan di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza Selatan. Informasi tersebut dikutip dari Sydney Morning Herald. Ketika ditanya apakah pernyataan Netanyahu berarti pasukan Israel mendekati rumah Sinwar, juru bicara IDF Daniel Hekari mengatakan rumah Sinwar adalah wilayah Khan Younis. Ia berujar bahwa Yahya Sinwar tak ada di atas tanah. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas. Pasukan pertahanan Israel IDF menjatuhkan selebaran di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Rabu 6 Desember 2023. Selebaran tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana orang zalim di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir. Bagi warga Gaza, Palestina, tindakan IDF tersebut sudah keterlaluan. Menjadi tujuan penjatuhan selebaran yang mengutip dalil tersebut, para warga Gaza merasa dianggap sebagai pihak yang zalim oleh pasukan Israel. Faktanya, sudah lebih dari 16.000 warga Palestina, termasuk 40%-nya anak-anak, tewas dibombardir Israel tanpa pandang bulu sejak 7 Oktober.
Selebaran tersebut juga memuat logo bintang Daud dan lambang IDF. Bunyi selebaran tersebut merupakan penggalan dari ayat 14 dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 Al-Quran. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post pada Kamis 7 Desember melaporkan bahwa selebaran tersebut dikaitkan oleh beberapa pengguna media sosial dengan laporan bahwa IDF bermaksud membanjiri terowongan bawah tanah di Gaza dalam upaya untuk memaksa para anggota Hamas keluar. Selebaran tersebut juga dijatuhkan saat cuaca hujan melanda Khan Yunis. IDF telah menyebarkan selebaran di seluruh Gaza sejak awal perang berisi instruksi kepada warga sipil untuk evakuasi dan arahan lainnya. Selebaran terbaru tersebut muncul ketika IDF mengepung Khan Younis, di mana Khan Younis diyakini sebagai kota tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan anggota senior Hamas lainnya bersembunyi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang berada di jalur Gaza mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang merupakan sumbangan dari donatur. Banyak restoran dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Israel sejak perang Israel-Palestina meletus di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun menurut dokter, penyimpanan makanan, transportasi, dan persiapan yang buruk justru yang menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, seperti diare parah dan demam tinggi di kalangan tentara IDF. Tentara pasukan pertahanan Israel IDF yang ditempatkan di selatan negara tersebut dan jalur Gaza dilaporkan terkena wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan. Dr. Brosh menjelaskan merebaknya diare dan demam tersebut berdampak pada kondisi tentara Israel. Pasalnya infeksi bakteri tersebut terus menyebar hingga menyebabkan banyak tentara mengalami penurunan kondisi kesehatan. Anggota militer Israel yang terkena diare dan demam hingga suhu tubuhnya meningkat bahkan dianggap tak cukup bugar untuk bertugas. Brosh juga mengingatkan penyakit pencernaan tersebut memiliki risiko kematian jika tak mendapat perawatan medis lebih lanjut. Pada awal perang, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada pasukan Israel, sehingga memicu kampanye boikot besar-besaran di dunia Arab. Waralaba raksasa burger Amerika di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki mengeluarkan pernyataan yang memisahkan diri dari waralaba Israel dan dalam banyak kasus menjanjikan bantuan ke Gaza. Pemirsa, Hamas dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Joe Biden terkait kekerasan seksual yang dilakukan anggotanya pada tahanan perempuan Israel. Juru bicara Hamas menyebut tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye Israel dan Amerika yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar. Adapun bantahan tersebut disampaikan Hamas beberapa hari setelah seorang perwira polisi senior Shelley Harush mengatakan kepada anggota parlemen Israel. Dalam hal ini terkait penyidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 pernyataan dari saksi, dokter, dan ahli patologi. Dijelaskan bahwa tawanan Hamas telah mengalami kekerasan seksual selama disandra. Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Kehakiman Israel, di mana mengatakan bahwa para korban sandra Hamas kedapatan disiksa, dianiaya secara fisik, diruda paksa hingga dimutilasi. Tak sampai di situ, dalam pertemuan PBB yang dihadiri 800 diplomat Biden juga turut mendesak masyarakat di seluruh dunia untuk mengutuk pemerkosaan yang dilakukan Hamas terhadap tawanan perempuan Israel. Merespon tuduhan pelecehan seksual tersebut, Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki kejahatan perang Israel Hamas berjanji akan fokus mencari bukti terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Hamas dalam serangan 7 Oktober.
Seorang profesor studi media di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Muhammad El Basri, mengatakan saat ini Hamas masih utuh. Muhammad El Basri menyebut anggota Hamas hanya sebagian kecil yang terbunuh oleh serangan Israel. Pernyataan tersebut muncul seusai Israel menggembar-gemborkan telah membunuh beberapa petinggi Hamas. Sementara Israel dalam sebuah postingan di X mengunggah 4 komandan batalion Brigade Hamas di jalur Gaza telah tewas, termasuk di antara para pemimpin senior kelompok Palestina telah tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Informasi tersebut mengutip dari media Al Jazeera. Mereka juga mengatakan serangan itu telah menghancurkan unit Hamas lainnya, termasuk yang berada di Gaza Tengah. Namun Muhammad El-Masri menyebut meskipun Israel gembar-gembor akan melenyapkan Hamas, menurutnya hal tersebut masih mustahil. Di sisi lain pada Selasa 5 Desember 2023, pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga mengatakan bahwa pasukan Israel melemah di Gaza. Hamdan mengatakannya dalam sebuah istilah bahwa pasukan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza. Hamdan juga menyebutkan pejuang Palestina siap untuk berperang, tak peduli berapa lama perang berlangsung. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengakui serangan besar pasukan Israel terhadap bangunan sipil di Gaza lantaran adanya alasan tersendiri. Klaim mereka menyebut pejuang Palestina menyimpan senjata di rumah dan bangunan sipil, sehingga menurut Israel warga sipil tersebut bisa saja melepaskan tembakan saat mengenakan pakaian sipil. Israel Defense Force atau IDF mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan amunisi di sebuah lokasi di jalur Gaza Utara pada Rabu 6 Desember 2023. Israel berujar militernya menemukan rudal jarak jauh dan beberapa model rudal portable jenis RPG. Selain itu, rudal anti-tank, alat peledak, granat tangan, dan drone. Diberitakan Al Jazeera, tentara Israel mengatakan rudal jarak jauh yang ditemukan adalah jenis yang ditembakkan ke Israel Tengah. Israel menyebut beberapa amunisi akan dikeluarkan untuk penyelidikan, sementara yang lainnya akan diledakkan. Mengenai penemuan tersebut, tentara Israel menuduh Hamas mendirikan depot senjata di dekat sekolah dan daerah pemukiman. Sementara itu, Israel menggunakan peralatan militer buatan Amerika Serikat dalam 2 serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza. Bahkan menurut Amnesty International menghancurkan 2 keluarga. Laporan Amnesty adalah laporan pertama yang mengaitkan amunisi yang dipasok Amerika Serikat dengan serangan yang memakan banyak korban sipil. Menghadapi melonjaknya angka kematian akibat serangan baru Israel di Gaza Selatan, pemerintahan Joe Biden berusaha menekan sekutunya. Amerika Serikat mendesak Israel meminimalkan kematian warga sipil sambil menghentikan tindakan yang mungkin memaksa mereka mendengarkan, misalnya mengancam untuk membatasi bantuan militer. Washington saat ini mengesampingkan penundaan pengiriman senjata atau mengkritik keras Israel sebagai cara untuk mengubah taktiknya. Sebab Amerika Serikat yakin strategi perundingan yang ada saat ini efektif.
Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama 2 bulan melawan agresi Israel ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lembaga think tank berbasis di Washington DC, Institute for the Study of War atau IOSW, memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih. Dalam hal ini untuk melawan Israel, terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru. ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga tersebut, strategi ini konsisten dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Taktik canggih lainnya, yakni meneror pasukan Israel dengan merekam isi barak Israel Defense Force atau IDF dari lubang-lubang terowongan Hamas. Hamas kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel. Analisis tersebut menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas dalam analisis ISW juga semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Menurut ISW, milisi Hamas juga semakin sering menggunakan peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank Israel. Pada 5 Desember, ISW juga melaporkan sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan setidaknya 6 roket ke wilayah Israel, termasuk salah satu roket salvo yang menargetkan ibu kota Tel Aviv. ISW juga menyebut milisi Hamas sempat merekam isi barak militer Israel, di mana tentara Israel terlihat sedang bersantai di dekat Johor Atik. Meski demikian, ISW juga memaparkan bahwa militer Israel terlihat tak tinggal diam. Menurutnya, Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza Selatan sama seperti yang mereka lakukan di awal agresinya dengan fokus menggempur Gaza Utara. ISW meyakini Komandan Komando Selatan Militer Israel saat ini memfokuskan gempuran untuk mengepung dan merangsek lebih dalam lagi ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan.
Pemirsa, anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda, Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu, mengatakan pada konferensi pers di Brussels, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza, bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus juru kamera Anadolu Montaser Al-Sawaf, yang menjawab Israel seperti penjahat lainnya, tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, juru kamera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Edurk di Gaza Selatan. Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.
Pemirsa, warga Tel Aviv, Israel mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Informasi tersebut dilaporkan Surat Kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember 2023. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Terkait serangan rudal pada Selasa, Channel 12 Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekitar 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi kalau tim ambulans Israel sedang menuju ke lokasi di Tel Aviv, di mana dilaporkan ada roket. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Askelon yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, mengumumkan pemboman Bir al-Saba atau Beersheba dengan rentetan rudal. Serangan tersebut dinyatakan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza.
Israel meminta maaf seusai serangan udara menewaskan satu tentara Libanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut. Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di Angkatan Bersenjata Libanon terluka dalam serangan tersebut. Informasi itu dirilis militer Israel dikutip Times of Israel pada Rabu 6 Desember 2023. Pernyataan tersebut berlanjut, pasukan militer Libanon bukanlah sasaran serangan tersebut, dan IDF menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Sebelumnya, militer Libanon menyatakan satu personel tewas dan beberapa yang lain mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Posisi militer di Adaiseh dibombardir oleh musuh Israel menyebabkan satu tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Menanggapi serangan tersebut, misi penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan beberapa hari terakhir kekerasan yang cepat dan mengkhawatirkan meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Libanon tak terlibat dalam konflik dengan Israel. UNIFIL lalu mendesak agar perang diakhiri. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, wilayah perbatasan Israel-Libanon turut memanas. Pasukan Israel kerap menggempur Libanon Selatan untuk merespons serangan dari Hizbullah. Hizbullah sempat mengklaim akan membantu saudara mereka di Gaza dengan terus menyerang Israel. Sejak bentrokan di lintas batas pecah, tercatat lebih dari 110 orang di Libanon tewas, mayoritas korban adalah anggota Hizbullah. Sementara itu dari pihak Israel, 6 tentara dan 3 warga sipil dilaporkan tewas.
Pasukan Israel menembak mati 4 warga Palestina di utara tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi angka tersebut pada Rabu 6 Desember 2023, di mana 2 korban diantaranya adalah remaja. Mereka mengungkapkan detail luka warga yang tewas ditembak Israel. Seperti Umar Abu Bakar, berusia 16 tahun terbunuh dengan peluru di dada yang ditembakkan oleh tentara pendudukan Israel di Yabat. Korban lainnya adalah Abdul Nasir Mustafa Riyahi, 24 tahun, yang meninggal karena luka-luka setelah ditembak di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu kamp pada Rabu 6 Desember pagi dan mengepung sebuah rumah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pasukan Israel telah membunuh 2 warga Palestina di tempat lain di utara tepi barat. Mereka adalah Abdul Rahman Imad Khalid Bani Odeh yang berusia 16 tahun dan Mu'ad Ibrahim Zahran berusia 23 tahun yang tewas akibat tembakan Israel di desa Tamun dan kamp pengungsi Al-Farah di dekatnya. Seorang koresponden IFP di Tamun melihat tentara Israel memasuki desa untuk melakukan penangkapan dan menyaksikan bentrokan dengan warga. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan 3 warga Palestina terluka akibat peluru Israel dan salah satunya dalam kondisi serius. Mereka menjadi korban di kamp pengungsi Deisheh di dekat Bethlehem. Tentara Israel tak segera menanggapi permintaan komentar IFP atas penembakan mematikan tersebut. Kekerasan di tepi barat memanas sejak agresi militer Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Otoritas Palestina mengatakan tembakan Israel dan serangan pemukim di tepi barat yang diduduki Israel sejak 1967 telah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina sejak konflik dimulai awal Oktober 2023 lalu. Kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar konflik Israel-Hamas. Bersama saya Yustina Kartika, kita jelang live mancanegara selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pemimpin gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar bersembunyi di bawah tanah. Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengepung rumahnya pada Kamis 7 Desember 2023. Netanyahu membenarkan jika kediaman Sinwar memang menjadi salah satu target utama operasi pedang besi atau Operation Iron Swords di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa pengepungan rumah Sinwar dilakukan tentara Israel pada malam hari. Meski sudah berkoar terkait pengepungan, tentara Israel jelas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui secara jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigade Is ad-Din al-Qassam dalam bayangan. Warga di Khan Younis mengatakan tank-tank Israel telah mendekati rumah Sinwar namun tak diketahui apakah ia atau keluarganya ada di sana. Israel yakin banyak pemimpin dan pejuang Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah anggota pendiri Hamas yang dibesarkan di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza Selatan. Informasi tersebut dikutip dari Sydney Morning Herald. Ketika ditanya apakah pernyataan Netanyahu berarti pasukan Israel mendekati rumah Sinwar, juru bicara IDF Daniel Hekari mengatakan rumah Sinwar adalah wilayah Khan Younis. Ia berujar bahwa Yahya Sinwar tak ada di atas tanah. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Pasukan pertahanan Israel IDF menjatuhkan selebaran di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Rabu 6 Desember 2023. Selebaran tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana orang zalim di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir. Bagi warga Gaza, Palestina, tindakan IDF tersebut sudah keterlaluan. Menjadi tujuan penjatuhan selebaran yang mengutip dalil tersebut, para warga Gaza merasa dianggap sebagai pihak yang zalim oleh pasukan Israel. Faktanya, sudah lebih dari 16.000 warga Palestina, termasuk 40%-nya anak-anak, tewas di bombardir Israel tanpa pandang bulu sejak 7 Oktober. Selebaran tersebut juga memuat logo bintang Daud dan lambang IDF. Bunyi selebaran tersebut merupakan penggalan dari ayat 14 dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 Al-Quran. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post pada Kamis 7 Desember melaporkan bahwa selebaran tersebut dikaitkan oleh beberapa pengguna media sosial dengan laporan bahwa IDF bermaksud membanjiri terowongan bawah tanah di Gaza dalam upaya untuk memaksa para anggota Hamas keluar. Selebaran tersebut juga dijatuhkan saat cuaca hujan melanda Khan Younis. IDF telah menyebarkan selebaran di seluruh Gaza sejak awal perang berisi instruksi kepada warga sipil untuk evakuasi dan arahan lainnya. Selebaran terbaru tersebut muncul ketika IDF mengepung Khan Younis, di mana Khan Younis diyakini sebagai kota tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan anggota senior Hamas lainnya bersembunyi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang berada di jalur Gaza mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang merupakan sumbangan dari donatur. Banyak restoran dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Israel sejak perang Israel-Palestina meletus di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun menurut dokter, penyimpanan makanan, transportasi, dan persiapan yang buruk justru yang menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, seperti diare parah dan demam tinggi di kalangan tentara IDF. Tentara pasukan pertahanan Israel IDF yang ditempatkan di selatan negara tersebut dan jalur Gaza dilaporkan terkena wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan. Dr. Brosh menjelaskan merebaknya diare dan demam tersebut berdampak pada kondisi tentara Israel. Pasalnya infeksi bakteri tersebut terus menyebar hingga menyebabkan banyak tentara mengalami penurunan kondisi kesehatan. Anggota militer Israel yang terkena diare dan demam hingga suhu tubuhnya meningkat bahkan dianggap tak cukup bugar untuk bertugas. Brosh juga mengingatkan penyakit pencernaan tersebut memiliki risiko kematian jika tak mendapat perawatan medis lebih lanjut. Pada awal perang, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada pasukan Israel, sehingga memicu kampanye boikot besar-besaran di dunia Arab. Waralaba raksasa burger Amerika di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki mengeluarkan pernyataan yang memisahkan diri dari waralaba Israel dan dalam banyak kasus menjanjikan bantuan ke Gaza. Pemirsa, Hamas dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Joe Biden terkait kekerasan seksual yang dilakukan anggotanya pada tahanan perempuan Israel. Juru bicara Hamas menyebut tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye Israel dan Amerika yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar. Adapun bantahan tersebut disampaikan Hamas beberapa hari setelah seorang perwira polisi senior Shelley Harush mengatakan kepada anggota parlemen Israel. Dalam hal ini terkait penyidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 pernyataan dari saksi, dokter, dan ahli patologi. Dijelaskan bahwa tawanan Hamas telah mengalami kekerasan seksual selama disandra. Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Kehakiman Israel, di mana mengatakan bahwa para korban sandra Hamas kedapatan disiksa, dianiaya secara fisik, diruda paksa hingga dimutilasi.
Tak sampai di situ, dalam pertemuan PBB yang dihadiri 800 diplomat, Biden juga turut mendesak masyarakat di seluruh dunia untuk mengutuk pemerkosaan yang dilakukan Hamas terhadap tawanan perempuan Israel. Merespon tuduhan pelecehan seksual tersebut, Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki kejahatan perang Israel Hamas berjanji akan fokus mencari bukti terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Hamas dalam serangan 7 Oktober. Seorang profesor studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, Muhammad El-Basri, mengatakan saat ini Hamas masih utuh. Muhammad El-Basri menyebut anggota Hamas hanya sebagian kecil yang terbunuh oleh serangan Israel. Pernyataan tersebut muncul seusai Israel menggembar-gemborkan telah membunuh beberapa petinggi Hamas. Sementara Israel dalam sebuah postingan di X mengunggah 4 komandan batalion Brigade Hamas di jalur Gaza telah tewas, termasuk di antara para pemimpin senior kelompok Palestina telah tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Informasi tersebut mengutip dari media Al Jazeera. Mereka juga mengatakan serangan itu telah menghancurkan unit Hamas lainnya, termasuk yang berada di Gaza Tengah. Namun Muhammad El-Masri menyebut meskipun Israel gembar-gembor akan melenyapkan Hamas, menurutnya hal tersebut masih mustahil. Di sisi lain, pada Selasa 5 Desember 2023, pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga mengatakan bahwa pasukan Israel melemah di Gaza. Hamdan mengatakannya dalam sebuah istilah bahwa pasukan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza. Hamdan juga menyebutkan pejuang Palestina siap untuk berperang, tak peduli berapa lama perang berlangsung. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengakui serangan besar pasukan Israel terhadap bangunan sipil di Gaza lantaran adanya alasan tersendiri. Klaim mereka menyebut pejuang Palestina menyimpan senjata di rumah dan bangunan sipil, sehingga menurut Israel warga sipil tersebut bisa saja melepaskan tembakan saat mengenakan pakaian sipil. Israel Defense Force atau IDF mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan amunisi di sebuah lokasi di jalur Gaza Utara pada Rabu 6 Desember 2023. Israel berujar militernya menemukan rudal jarak jauh dan beberapa model rudal portable jenis RPG. Selain itu, rudal anti-tank, alat peledak, granat tangan, dan drone. Diberitakan Al Jazeera, tentara Israel mengatakan rudal jarak jauh yang ditemukan adalah jenis yang ditembakkan ke Israel Tengah. Israel menyebut beberapa amunisi akan dikeluarkan untuk penyelidikan, sementara yang lainnya akan diledakkan. Mengenai penemuan tersebut, tentara Israel menuduh Hamas mendirikan depot senjata di dekat sekolah dan daerah pemukiman. Sementara itu, Israel menggunakan peralatan militer buatan Amerika Serikat dalam 2 serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza. Bahkan menurut Amnesty International menghancurkan 2 keluarga. Laporan Amnesty adalah laporan pertama yang mengaitkan amunisi yang dipasok Amerika Serikat dengan serangan yang memakan banyak korban sipil. Menghadapi melonjaknya angka kematian akibat serangan baru Israel di Gaza Selatan, pemerintahan Joe Biden berusaha menekan sekutunya.
Amerika Serikat mendesak Israel meminimalkan kematian warga sipil sambil menghentikan tindakan yang mungkin memaksa mereka mendengarkan, misalnya mengancam untuk membatasi bantuan militer. Washington saat ini mengesampingkan penundaan pengiriman senjata atau mengkritik keras Israel sebagai cara untuk mengubah taktiknya. Sebab Amerika Serikat yakin strategi perundingan yang ada saat ini efektif. Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama 2 bulan melawan agresi Israel ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lembaga think tank berbasis di Washington DC, Institute for the Study of War atau IOSW, memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih. Dalam hal ini untuk melawan Israel, terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru. ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga tersebut, strategi ini konsisten dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Taktik canggih lainnya, yakni meneror pasukan Israel dengan merekam isi barak Israel Defense Force atau IDF dari lubang-lubang terowongan Hamas. Hamas kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel. Analisis tersebut menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas dalam analisis ISW juga semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Menurut ISW, milisi Hamas juga semakin sering menggunakan peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank Israel. Pada 5 Desember, ISW juga melaporkan sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan setidaknya 6 roket ke wilayah Israel, termasuk salah satu roket salvo yang menargetkan ibu kota Tel Aviv. ISW juga menyebut milisi Hamas sempat merekam isi barak militer Israel, di mana tentara Israel terlihat sedang bersantai di dekat Johor Atik. Meski demikian, ISW juga memaparkan bahwa militer Israel terlihat tak tinggal diam. Menurutnya, Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza Selatan sama seperti yang mereka lakukan di awal agresinya dengan fokus menggempur Gaza Utara. ISW meyakini Komandan Komando Selatan Militer Israel saat ini memfokuskan gempuran untuk mengepung dan merangsek lebih dalam lagi ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan.
Pemirsa, anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda, Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu, mengatakan pada konferensi pers di Brussels, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza, bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus juru kamera Anadolu Montaser Al-Sawaf, yang menjawab Israel seperti penjahat lainnya, tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, juru kamera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Ed-Dur di Gaza Selatan. Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.
Pemirsa, warga Tel Aviv, Israel mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Informasi tersebut dilaporkan Surat Kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember 2023. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Terkait serangan rudal pada Selasa, Channel 12 Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekitar 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi kalau tim ambulans Israel sedang menuju ke lokasi di Tel Aviv, di mana dilaporkan ada roket. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Askelon yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengumumkan pemboman Bir al-Saba atau Beersheba dengan rentetan rudal. Serangan tersebut dinyatakan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza.
Israel meminta maaf seusai serangan udara menewaskan satu tentara Libanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut. Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di Angkatan Bersenjata Libanon terluka dalam serangan tersebut. Informasi itu dirilis militer Israel dikutip Times of Israel pada Rabu 6 Desember 2023. Pernyataan tersebut berlanjut, pasukan militer Libanon bukanlah sasaran serangan tersebut, dan IDF menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Sebelumnya, militer Libanon menyatakan satu personel tewas dan beberapa yang lain mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Posisi militer di Adaiseh dibombardir oleh musuh Israel menyebabkan satu tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Menanggapi serangan tersebut, misi penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan beberapa hari terakhir kekerasan yang cepat dan mengkhawatirkan meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Libanon tak terlibat dalam konflik dengan Israel. UNIFIL lalu mendesak agar perang diakhiri. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, wilayah perbatasan Israel-Libanon turut memanas. Pasukan Israel kerap menggempur Libanon Selatan untuk merespons serangan dari Hizbullah. Hizbullah sempat mengklaim akan membantu saudara mereka di Gaza dengan terus menyerang Israel. Sejak bentrokan di lintas batas pecah, tercatat lebih dari 110 orang di Libanon tewas, mayoritas korban adalah anggota Hizbullah. Sementara itu dari pihak Israel, 6 tentara dan 3 warga sipil dilaporkan tewas.
Pasukan Israel menembak mati 4 warga Palestina di utara tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi angka tersebut pada Rabu 6 Desember 2023, di mana 2 korban diantaranya adalah remaja. Mereka mengungkapkan detail luka warga yang tewas ditembak Israel. Seperti Omar Abu Bakar, berusia 16 tahun terbunuh dengan peluru di dada yang ditembakkan oleh tentara pendudukan Israel di Yabat. Korban lainnya adalah Abdul Nasir Mustafa Riyahi, 24 tahun, yang meninggal karena luka-luka setelah ditembak di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu kamp pada Rabu 6 Desember pagi dan mengepung sebuah rumah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pasukan Israel telah membunuh 2 warga Palestina di tempat lain di utara tepi barat. Mereka adalah Abdul Rahman Imad Khalid Bani Odeh yang berusia 16 tahun dan Mu'ad Ibrahim Zahran berusia 23 tahun yang tewas akibat tembakan Israel di desa Tamun dan kamp pengungsi Al-Farah di dekatnya. Seorang koresponden IFP di Tamun melihat tentara Israel memasuki desa untuk melakukan penangkapan dan menyaksikan bentrokan dengan warga. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan 3 warga Palestina terluka akibat peluru Israel dan salah satunya dalam kondisi serius. Mereka menjadi korban di kamp pengungsi Deisheh di dekat Bethlehem. Tentara Israel tak segera menanggapi permintaan komentar IFP atas penembakan mematikan tersebut. Kekerasan di tepi barat memanas sejak agresi militer Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Otoritas Palestina mengatakan tembakan Israel dan serangan pemukim di tepi barat yang diduduki Israel sejak 1967 telah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina sejak konflik dimulai awal Oktober 2023 lalu. Kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar konflik Israel-Hamas. Bersama saya Yustina Kartika, kita jelang live mancanegara selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pemimpin gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar bersembunyi di bawah tanah. Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengepung rumahnya pada Kamis 7 Desember 2023. Netanyahu membenarkan jika kediaman Sinwar memang menjadi salah satu target utama operasi pedang besi atau Operation Iron Swords di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa pengepungan rumah Sinwar dilakukan tentara Israel pada malam hari. Meski sudah berkoar terkait pengepungan, tentara Israel jelas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui secara jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigadir Is ad-Din al-Qassam dalam bayangan. Warga di Khan Younis mengatakan tank-tank Israel telah mendekati rumah Sinwar, namun tak diketahui apakah ia atau keluarganya ada di sana. Israel yakin banyak pemimpin dan pejuang Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah anggota pendiri Hamas yang dibesarkan di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza Selatan. Informasi tersebut dikutip dari Sydney Morning Herald. Ketika ditanya apakah pernyataan Netanyahu berarti pasukan Israel mendekati rumah Sinwar, juru bicara IDF Daniel Hekari mengatakan rumah Sinwar adalah wilayah Khan Younis. Ia berujar bahwa Yahya Sinwar tak ada di atas tanah. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata, lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir, baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Pasukan pertahanan Israel IDF menjatuhkan selebaran di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Rabu 6 Desember 2023. Selebaran tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana orang zalim di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir. Bagi warga Gaza, Palestina, tindakan IDF tersebut sudah keterlaluan. Menjadi tujuan penjatuhan selebaran yang mengutip dalil tersebut, para warga Gaza merasa dianggap sebagai pihak yang zalim oleh pasukan Israel. Faktanya, sudah lebih dari 16.000 warga Palestina, termasuk 40%-nya anak-anak, tewas dibombardir Israel tanpa pandang bulu sejak 7 Oktober. Selebaran tersebut juga memuat logo bintang Daud dan lambang IDF. Bunyi selebaran tersebut merupakan penggalan dari ayat 14 dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 Al-Quran. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post pada Kamis 7 Desember melaporkan bahwa selebaran tersebut dikaitkan oleh beberapa pengguna media sosial dengan laporan bahwa IDF bermaksud membanjiri terowongan bawah tanah di Gaza dalam upaya untuk memaksa para anggota Hamas keluar. Selebaran tersebut juga dijatuhkan saat cuaca hujan melanda Khan Younis. IDF telah menyebarkan selebaran di seluruh Gaza sejak awal perang, berisi instruksi kepada warga sipil untuk evakuasi dan arahan lainnya. Selebaran terbaru tersebut muncul ketika IDF mengepung Khan Younis, di mana Khan Younis diyakini sebagai kota tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan anggota senior Hamas lainnya bersembunyi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang berada di jalur Gaza mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang merupakan sumbangan dari donatur. Banyak restoran dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Israel sejak perang Israel-Palestina meletus di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun menurut dokter, penyimpanan makanan, transportasi, dan persiapan yang buruk justru yang menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, seperti diare parah dan demam tinggi di kalangan tentara IDF. Tentara pasukan pertahanan Israel IDF yang ditempatkan di selatan negara tersebut dan jalur Gaza dilaporkan terkena wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan. Dr. Brosh menjelaskan merebaknya diare dan demam tersebut berdampak pada kondisi tentara Israel. Pasalnya infeksi bakteri tersebut terus menyebar hingga menyebabkan banyak tentara mengalami penurunan kondisi kesehatan. Anggota militer Israel yang terkena diare dan demam hingga suhu tubuhnya meningkat bahkan dianggap tak cukup bugar untuk bertugas. Brosh juga mengingatkan penyakit pencernaan tersebut memiliki risiko kematian jika tak mendapat perawatan medis lebih lanjut. Pada awal perang, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada pasukan Israel, sehingga memicu kampanye boikot besar-besaran di dunia Arab. Waralaba raksasa burger Amerika di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki mengeluarkan pernyataan yang memisahkan diri dari waralaba Israel dan dalam banyak kasus menjanjikan bantuan ke Gaza. Pemirsa, Hamas dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Joe Biden terkait kekerasan seksual yang dilakukan anggotanya pada tahanan perempuan Israel. Juru bicara Hamas menyebut tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye Israel dan Amerika yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar. Adapun bantahan tersebut disampaikan Hamas beberapa hari setelah seorang perwira polisi senior Shelley Harush mengatakan kepada anggota parlemen Israel. Dalam hal ini terkait penyidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 pernyataan dari saksi, dokter, dan ahli patologi. Dijelaskan bahwa tawanan Hamas telah mengalami kekerasan seksual selama disandra. Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Kehakiman Israel, di mana mengatakan bahwa para korban sandra Hamas kedapatan disiksa, dianiaya secara fisik, diruda paksa hingga dimutilasi. Tak sampai di situ, dalam pertemuan PBB yang dihadiri 800 diplomat Biden,
juga turut mendesak masyarakat di seluruh dunia untuk mengutuk pemerkosaan yang dilakukan Hamas terhadap tawanan perempuan Israel. Merespon tuduhan pelecehan seksual tersebut, Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki kejahatan perang Israel Hamas berjanji akan fokus mencari bukti terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Hamas dalam serangan 7 Oktober. Seorang profesor studi media di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Muhammad El-Basri, mengatakan saat ini Hamas masih utuh. Muhammad El-Basri menyebut anggota Hamas hanya sebagian kecil yang terbunuh oleh serangan Israel. Pernyataan tersebut muncul seusai Israel menggembar-gemborkan telah membunuh beberapa petinggi Hamas. Sementara Israel dalam sebuah postingan di X mengunggah 4 komandan batalion Brigade Hamas di jalur Gaza telah tewas, termasuk di antara para pemimpin senior kelompok Palestina telah tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Informasi tersebut mengutip dari media Al Jazeera. Mereka juga mengatakan serangan itu telah menghancurkan unit Hamas lainnya, termasuk yang berada di Gaza Tengah. Namun Muhammad El-Masri menyebut meskipun Israel gembar-gembor akan melenyapkan Hamas, menurutnya hal tersebut masih mustahil. Di sisi lain, pada Selasa 5 Desember 2023, pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga mengatakan bahwa pasukan Israel melemah di Gaza. Hamdan mengatakannya dalam sebuah istilah bahwa pasukan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza. Hamdan juga menyebutkan pejuang Palestina siap untuk berperang, tak peduli berapa lama perang berlangsung. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengakui serangan besar pasukan Israel terhadap bangunan sipil di Gaza lantaran adanya alasan tersendiri. Klaim mereka menyebut pejuang Palestina menyimpan senjata di rumah dan bangunan sipil, sehingga menurut Israel warga sipil tersebut bisa saja melepaskan tembakan saat mengenakan pakaian sipil. Israel Defense Force atau IDF mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan amunisi di sebuah lokasi di jalur Gaza Utara pada Rabu 6 Desember 2023. Israel berujar militernya menemukan rudal jarak jauh dan beberapa model rudal portable jenis RPG. Selain itu, rudal anti-tank, alat peledak, granat tangan, dan drone. Diberitakan Al Jazeera, tentara Israel mengatakan rudal jarak jauh yang ditemukan adalah jenis yang ditembakkan ke Israel Tengah. Israel menyebut beberapa amunisi akan dikeluarkan untuk penyelidikan, sementara yang lainnya akan diledakkan. Mengenai penemuan tersebut, tentara Israel menuduh Hamas mendirikan depot senjata di dekat sekolah dan daerah pemukiman. Sementara itu, Israel menggunakan peralatan militer buatan Amerika Serikat dalam 2 serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza. Bahkan menurut Amnesty International menghancurkan 2 keluarga. Laporan Amnesty adalah laporan pertama yang mengaitkan amunisi yang dipasok Amerika Serikat dengan serangan yang memakan banyak korban sipil. Menghadapi melonjaknya angka kematian akibat serangan baru Israel di Gaza Selatan, pemerintahan Joe Biden berusaha menekan sekutunya.
Amerika Serikat mendesak Israel meminimalkan kematian warga sipil sambil menghentikan tindakan yang mungkin memaksa mereka mendengarkan, misalnya mengancam untuk membatasi bantuan militer. Washington saat ini mengesampingkan penundaan pengiriman senjata atau mengkritik keras Israel sebagai cara untuk mengubah taktiknya. Sebab Amerika Serikat yakin strategi perundingan yang ada saat ini efektif. Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama 2 bulan melawan agresi Israel ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lembaga think tank berbasis di Washington DC, Institute for the Study of War atau IOSW, memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih. Dalam hal ini untuk melawan Israel, terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru. ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga tersebut, strategi ini konsisten dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Taktik canggih lainnya, yakni meneror pasukan Israel dengan merekam isi barak Israel Defense Force atau IDF dari lubang-lubang terowongan Hamas. Hamas kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel. Analisis tersebut menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas dalam analisis ISW juga semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Menurut ISW, milisi Hamas juga semakin sering menggunakan peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank Israel. Pada 5 Desember, ISW juga melaporkan sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan setidaknya 6 roket ke wilayah Israel, termasuk salah satu roket salvo yang menargetkan ibu kota Tel Aviv. ISW juga menyebut milisi Hamas sempat merekam isi barak militer Israel, di mana tentara Israel terlihat sedang bersantai di dekat Johor Atik. Meski demikian, ISW juga memaparkan bahwa militer Israel terlihat tak tinggal diam. Menurutnya, Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza Selatan sama seperti yang mereka lakukan di awal agresinya dengan fokus menggempur Gaza Utara. ISW meyakini Komandan Komando Selatan Militer Israel saat ini memfokuskan gempuran untuk mengepung dan merangsek lebih dalam lagi ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan.
Pemirsa, anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda, Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu, mengatakan pada konferensi pers di Brussels. Sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza, bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus juru kamera Anadolu Montaser Al-Sawaf, ia menjawab Israel seperti penjahat lainnya, tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, juru kamera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu, menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Edurk di Gaza Selatan. Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.
Pemirsa, warga Tel Aviv, Israel mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Informasi tersebut dilaporkan surat kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember 2023. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Terkait serangan rudal pada Selasa, Channel 12 Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekitar 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi kalau tim ambulans Israel sedang menuju ke lokasi di Tel Aviv, di mana dilaporkan ada roket. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Askelon yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, mengumumkan pemboman Bir al-Sabah atau Beersheba dengan rentetan rudal. Serangan tersebut dinyatakan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza.
Israel meminta maaf seusai serangan udara menewaskan satu tentara Libanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut. Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di Angkatan Bersenjata Libanon terluka dalam serangan tersebut. Informasi itu dirilis militer Israel dikutip Times of Israel pada Rabu 6 Desember 2023. Pernyataan tersebut berlanjut, pasukan militer Libanon bukanlah sasaran serangan tersebut, dan IDF menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Sebelumnya, militer Libanon menyatakan satu personel tewas dan beberapa yang lain mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Posisi militer di Adaiseh dibombardir oleh musuh Israel menyebabkan satu tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Menanggapi serangan tersebut, misi penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan beberapa hari terakhir kekerasan yang cepat dan mengkhawatirkan meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Libanon tak terlibat dalam konflik dengan Israel. UNIFIL lalu mendesak agar perang diakhiri. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, wilayah perbatasan Israel-Libanon turut memanas. Pasukan Israel kerap menggempur Libanon Selatan untuk merespons serangan dari Hizbullah. Hizbullah sempat mengklaim akan membantu saudara mereka di Gaza dengan terus menyerang Israel. Sejak bentrokan di lintas batas pecah, tercatat lebih dari 110 orang di Libanon tewas, mayoritas korban adalah anggota Hizbullah. Sementara itu dari pihak Israel, 6 tentara dan 3 warga sipil dilaporkan tewas.
Pasukan Israel menembak mati 4 warga Palestina di utara tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi angka tersebut pada Rabu 6 Desember 2023, di mana 2 korban diantaranya adalah remaja. Mereka mengungkapkan detail luka warga yang tewas ditembak Israel, seperti Omar Abu Bakar, berusia 16 tahun terbunuh dengan peluru di dada yang ditembakkan oleh tentara pendudukan Israel di Yabat. Korban lainnya adalah Abdul Nasir Mustafa Riyahi, 24 tahun, yang meninggal karena luka-luka setelah ditembak di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu kamp pada Rabu 6 Desember pagi dan mengepung sebuah rumah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pasukan Israel telah membunuh 2 warga Palestina di tempat lain di utara tepi barat. Mereka adalah Abdul Rahman Imad Khalid Bani Odeh yang berusia 16 tahun dan Mu'adz Ibrahim Zahran berusia 23 tahun yang tewas akibat tembakan Israel di desa Tamun dan kamp pengungsi Al-Farah di dekatnya. Seorang koresponden IFP di Tambun melihat tentara Israel memasuki desa untuk melakukan penangkapan dan menyaksikan bentrokan dengan warga. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan 3 warga Palestina terluka akibat peluru Israel dan salah satunya dalam kondisi serius. Mereka menjadi korban di kamp pengungsi Daisyeh di dekat Bethlehem. Tentara Israel tak segera menanggapi permintaan komentar IFP atas penembakan mematikan tersebut. Kekerasan di tepi barat memanas sejak agresi militer Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Otoritas Palestina mengatakan tembakan Israel dan serangan pemukim di tepi barat yang diduduki Israel sejak 1967 telah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina sejak konflik dimulai awal Oktober 2023 lalu. Kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar konflik Israel-Hamas. Bersama saya Yustina Kartika, kita jelang live mancanegara selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pemimpin gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar bersembunyi di bawah tanah. Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengepung rumahnya pada Kamis 7 Desember 2023. Netanyahu membenarkan jika kediaman Sinwar memang menjadi salah satu target utama operasi pedang besi atau Operation Iron Swords di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa pengepungan rumah Sinwar dilakukan tentara Israel pada malam hari. Meski sudah berkoar terkait pengepungan, tentara Israel jelas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui secara jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigade Is ad-Din al-Qassam dalam bayangan. Warga di Khan Younis mengatakan tank-tank Israel telah mendekati rumah Sinwar namun tak diketahui apakah ia atau keluarganya ada di sana. Israel yakin banyak pemimpin dan pejuang Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah anggota pendiri Hamas yang dibesarkan di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza Selatan. Informasi tersebut dikutip dari Sydney Morning Herald. Ketika ditanya apakah pernyataan Netanyahu berarti pasukan Israel mendekati rumah Sinwar, juru bicara IDF Daniel Hekari mengatakan rumah Sinwar adalah wilayah Khan Younis. Ia berujar bahwa Yahya Sinwar tak ada di atas tanah. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Pasukan pertahanan Israel IDF menjatuhkan selebaran di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Rabu 6 Desember 2023. Selebaran tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana orang zalim di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir. Bagi warga Gaza, Palestina, tindakan IDF tersebut sudah keterlaluan. Menjadi tujuan penjatuhan selebaran yang mengutip dalil tersebut, para warga Gaza merasa dianggap sebagai pihak yang zalim oleh pasukan Israel. Faktanya, sudah lebih dari 16.000 warga Palestina, termasuk 40%-nya anak-anak, tewas dibombardir Israel tanpa pandang bulu sejak 7 Oktober. Selebaran tersebut juga memuat logo bintang Daud dan lambang IDF. Bunyi selebaran tersebut merupakan penggalan dari ayat 14 dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 Al-Quran. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post pada Kamis 7 Desember melaporkan bahwa selebaran tersebut dikaitkan oleh beberapa pengguna media sosial dengan laporan bahwa IDF bermaksud membanjiri terowongan bawah tanah di Gaza dalam upaya untuk memaksa para anggota Hamas keluar. Selebaran tersebut juga dijatuhkan saat cuaca hujan melanda Khan Younis. IDF telah menyebarkan selebaran di seluruh Gaza sejak awal perang, berisi instruksi kepada warga sipil untuk evakuasi dan arahan lainnya. Selebaran terbaru tersebut muncul ketika IDF mengepung Khan Younis, di mana Khan Younis diyakini sebagai kota tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan anggota senior Hamas lainnya bersembunyi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang berada di jalur Gaza mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang merupakan sumbangan dari donatur. Banyak restoran dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Israel sejak perang Israel-Palestina meletus di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun menurut dokter, penyimpanan makanan, transportasi, dan persiapan yang buruk justru yang menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, seperti diare parah dan demam tinggi di kalangan tentara IDF. Tentara pasukan pertahanan Israel IDF yang ditempatkan di selatan negara tersebut dan jalur Gaza dilaporkan terkena wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan. Dr. Brosh menjelaskan merebaknya diare dan demam tersebut berdampak pada kondisi tentara Israel. Pasalnya infeksi bakteri tersebut terus menyebar hingga menyebabkan banyak tentara mengalami penurunan kondisi kesehatan. Anggota militer Israel yang terkena diare dan demam hingga suhu tubuhnya meningkat bahkan dianggap tak cukup bugar untuk bertugas. Brosh juga mengingatkan penyakit pencernaan tersebut memiliki risiko kematian jika tak mendapat perawatan medis lebih lanjut. Pada awal perang, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada pasukan Israel, sehingga memicu kampanye boikot besar-besaran di dunia Arab. Waralaba raksasa burger Amerika di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki mengeluarkan pernyataan yang memisahkan diri dari waralaba Israel dan dalam banyak kasus menjanjikan bantuan ke Gaza. Pemirsa, Hamas dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Joe Biden terkait kekerasan seksual yang dilakukan anggotanya pada tahanan perempuan Israel. Juru bicara Hamas menyebut tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye Israel dan Amerika yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar. Adapun bantahan tersebut disampaikan Hamas beberapa hari setelah seorang perwira polisi senior Shelley Harush mengatakan kepada anggota parlemen Israel. Dalam hal ini terkait penyidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 pernyataan dari saksi, dokter, dan ahli patologi. Dijelaskan bahwa tawanan Hamas telah mengalami kekerasan seksual selama disandra. Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Kehakiman Israel, di mana mengatakan bahwa para korban sandra Hamas kedapatan disiksa, dianiaya secara fisik, diruda paksa hingga dimutilasi. Tak sampai di situ, dalam pertemuan PBB yang dihadiri 800 diplomat Biden,
juga turut mendesak masyarakat di seluruh dunia untuk mengutuk pemerkosaan yang dilakukan Hamas terhadap tawanan perempuan Israel. Merespon tuduhan pelecehan seksual tersebut, Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki kejahatan perang Israel Hamas berjanji akan fokus mencari bukti terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Hamas dalam serangan 7 Oktober. Seorang profesor studi media di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Muhammad El-Basri, mengatakan saat ini Hamas masih utuh. Muhammad El-Basri menyebut anggota Hamas hanya sebagian kecil yang terbunuh oleh serangan Israel. Pernyataan tersebut muncul seusai Israel menggembar-gemborkan telah membunuh beberapa petinggi Hamas. Sementara Israel dalam sebuah postingan di X mengunggah 4 komandan batalion Brigade Hamas di jalur Gaza telah tewas, termasuk di antara para pemimpin senior kelompok Palestina telah tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Informasi tersebut mengutip dari media Al Jazeera. Mereka juga mengatakan serangan itu telah menghancurkan unit Hamas lainnya, termasuk yang berada di Gaza Tengah. Namun Muhammad El-Masri menyebut meskipun Israel gembar-gembor akan melenyapkan Hamas, menurutnya hal tersebut masih mustahil. Di sisi lain, pada Selasa 5 Desember 2023, pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga mengatakan bahwa pasukan Israel melemah di Gaza. Hamdan mengatakannya dalam sebuah istilah bahwa pasukan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza. Hamdan juga menyebutkan pejuang Palestina siap untuk berperang, tak peduli berapa lama perang berlangsung. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengakui serangan besar pasukan Israel terhadap bangunan sipil di Gaza lantaran adanya alasan tersendiri. Klaim mereka menyebut pejuang Palestina menyimpan senjata di rumah dan bangunan sipil, sehingga menurut Israel warga sipil tersebut bisa saja melepaskan tembakan saat mengenakan pakaian sipil. Israel Defense Force atau IDF mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan amunisi di sebuah lokasi di jalur Gaza Utara pada Rabu 6 Desember 2023. Israel berujar militernya menemukan rudal jarak jauh dan beberapa model rudal portable jenis RPG. Selain itu, rudal anti-tank, alat peledak, granat tangan, dan drone. Diberitakan Al Jazeera, tentara Israel mengatakan rudal jarak jauh yang ditemukan adalah jenis yang ditembakkan ke Israel Tengah. Israel menyebut beberapa amunisi akan dikeluarkan untuk penyelidikan, sementara yang lainnya akan diledakkan. Mengenai penemuan tersebut, tentara Israel menuduh Hamas mendirikan depot senjata di dekat sekolah dan daerah pemukiman. Sementara itu, Israel menggunakan peralatan militer buatan Amerika Serikat dalam 2 serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza. Bahkan menurut Amnesty International menghancurkan 2 keluarga. Laporan Amnesty adalah laporan pertama yang mengaitkan amunisi yang dipasok Amerika Serikat dengan serangan yang memakan banyak korban sipil. Menghadapi melonjaknya angka kematian akibat serangan baru Israel di Gaza Selatan, pemerintahan Joe Biden berusaha menekan sekutunya.
Amerika Serikat mendesak Israel meminimalkan kematian warga sipil sambil menghentikan tindakan yang mungkin memaksa mereka mendengarkan, misalnya mengancam untuk membatasi bantuan militer. Washington saat ini mengesampingkan penundaan pengiriman senjata atau mengkritik keras Israel sebagai cara untuk mengubah taktiknya. Sebab Amerika Serikat yakin strategi perundingan yang ada saat ini efektif. Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama 2 bulan melawan agresi Israel ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lembaga think tank berbasis di Washington DC, Institute for the Study of War atau IOSW, memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih. Dalam hal ini untuk melawan Israel, terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru. ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga tersebut, strategi ini konsisten dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Taktik canggih lainnya, yakni meneror pasukan Israel dengan merekam isi barak Israel Defense Force atau IDF dari lubang-lubang terowongan Hamas. Hamas kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel. Analisis tersebut menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas dalam analisis ISW juga semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Menurut ISW, milisi Hamas juga semakin sering menggunakan peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank Israel. Pada 5 Desember, ISW juga melaporkan sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan setidaknya 6 roket ke wilayah Israel, termasuk salah satu roket salvo yang menargetkan ibu kota Tel Aviv. ISW juga menyebut milisi Hamas sempat merekam isi barak militer Israel, di mana tentara Israel terlihat sedang bersantai di dekat Johor Atik. Meski demikian, ISW juga memaparkan bahwa militer Israel terlihat tak tinggal diam. Menurutnya, Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza Selatan sama seperti yang mereka lakukan di awal agresinya dengan fokus menggempur Gaza Utara. ISW meyakini Komandan Komando Selatan Militer Israel saat ini memfokuskan gempuran untuk mengepung dan merangsek lebih dalam lagi ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan.
Pemirsa, anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda. Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu, mengatakan pada konferensi pers di Brussels. Sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza, bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus juru kamera Anadolu Montaser Al-Sawaf yang menjawab Israel seperti penjahat lainnya, tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, juru kamera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Ed-Durk di Gaza Selatan. Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.
Pemirsa, warga Tel Aviv, Israel mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Informasi tersebut dilaporkan surat kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember 2023. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Terkait serangan rudal pada Selasa, Channel 12 Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekitar 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi kalau tim ambulans Israel sedang menuju ke lokasi di Tel Aviv, di mana dilaporkan ada roket. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Askelon yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, mengumumkan pemboman Bir al-Saba atau Beersheba dengan rentetan rudal. Serangan tersebut dinyatakan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza.
Israel meminta maaf seusai serangan udara menewaskan satu tentara Libanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut. Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di Angkatan Bersenjata Libanon terluka dalam serangan tersebut. Informasi itu dirilis militer Israel dikutip Times of Israel pada Rabu 6 Desember 2023. Pernyataan tersebut berlanjut, pasukan militer Libanon bukanlah sasaran serangan tersebut, dan IDF menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Sebelumnya, militer Libanon menyatakan satu personel tewas dan beberapa yang lain mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Posisi militer di Adaiseh dibombardir oleh musuh Israel menyebabkan satu tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Menanggapi serangan tersebut, misi penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan beberapa hari terakhir kekerasan yang cepat dan mengkhawatirkan meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Libanon tak terlibat dalam konflik dengan Israel. UNIFIL lalu mendesak agar perang diakhiri. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, wilayah perbatasan Israel-Libanon turut memanas. Pasukan Israel kerap menggempur Libanon Selatan untuk merespons serangan dari Hizbullah. Hizbullah sempat mengklaim akan membantu saudara mereka di Gaza dengan terus menyerang Israel. Sejak bentrokan di lintas batas pecah, tercatat lebih dari 110 orang di Libanon tewas, mayoritas korban adalah anggota Hizbullah. Sementara itu dari pihak Israel, 6 tentara dan 3 warga sipil dilaporkan tewas.
Pasukan Israel menembak mati 4 warga Palestina di utara tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi angka tersebut pada Rabu 6 Desember 2023, di mana 2 korban diantaranya adalah remaja. Mereka mengungkapkan detail luka warga yang tewas ditembak Israel, seperti Umar Abu Bakar, berusia 16 tahun terbunuh dengan peluru di dada yang ditembakkan oleh tentara pendudukan Israel di Yabat. Korban lainnya adalah Abdul Nasir Mustafa Riyahi, 24 tahun, yang meninggal karena luka-luka setelah ditembak di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu kamp pada Rabu 6 Desember pagi dan mengepung sebuah rumah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pasukan Israel telah membunuh 2 warga Palestina di tempat lain di utara tepi barat. Mereka adalah Abdul Rahman Imad Khalid Bani Odeh yang berusia 16 tahun dan Mu'ad Ibrahim Zahran berusia 23 tahun yang tewas akibat tembakan Israel di desa Tamun dan kamp pengungsi Al-Farah di dekatnya. Seorang koresponden IFP di Tambun melihat tentara Israel memasuki desa untuk melakukan penangkapan dan menyaksikan bentrokan dengan warga. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan 3 warga Palestina terluka akibat peluru Israel dan salah satunya dalam kondisi serius. Mereka menjadi korban di kamp pengungsi Deisyeh di dekat Bethlehem. Tentara Israel tak segera menanggapi permintaan komentar IFP atas penembakan mematikan tersebut. Kekerasan di tepi barat memanas sejak agresi militer Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Otoritas Palestina mengatakan tembakan Israel dan serangan pemukim di tepi barat yang diduduki Israel sejak 1967 telah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina sejak konflik dimulai awal Oktober 2023 lalu. Kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar konflik Israel-Hamas. Bersama saya Yustina Kartika, kita jelang live mancanegara selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pemimpin gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar bersembunyi di bawah tanah. Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengepung rumahnya pada Kamis 7 Desember 2023. Netanyahu membenarkan jika kediaman Sinwar memang menjadi salah satu target utama operasi pedang besi atau Operation Iron Swords di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa pengepungan rumah Sinwar dilakukan tentara Israel pada malam hari. Meski sudah berkoar terkait pengepungan, tentara Israel jelas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui secara jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigade Is Ad-Din Al-Qassam dalam bayangan. Warga di Khan Younis mengatakan tank-tank Israel telah mendekati rumah Sinwar namun tak diketahui apakah ia atau keluarganya ada di sana. Israel yakin banyak pemimpin dan pejuang Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah anggota pendiri Hamas yang dibesarkan di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza Selatan. Informasi tersebut dikutip dari Sydney Morning Herald. Ketika ditanya apakah pernyataan Netanyahu berarti pasukan Israel mendekati rumah Sinwar, juru bicara IDF Daniel Hekari mengatakan rumah Sinwar adalah wilayah Khan Younis. Ia berujar bahwa Yahya Sinwar tak ada di atas tanah. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Pasukan pertahanan Israel IDF menjatuhkan selebaran di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Rabu 6 Desember 2023. Selebaran tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana orang zalim di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir. Bagi warga Gaza, Palestina, tindakan IDF tersebut sudah keterlaluan. Menjadi tujuan penjatuhan selebaran yang mengutip dalil tersebut, para warga Gaza merasa dianggap sebagai pihak yang zalim oleh pasukan Israel. Faktanya, sudah lebih dari 16.000 warga Palestina, termasuk 40%-nya anak-anak tewas dibombardir Israel tanpa pandang bulu sejak 7 Oktober. Selebaran tersebut juga memuat logo bintang Daud dan lambang IDF. Bunyi selebaran tersebut merupakan penggalan dari ayat 14 dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 Al-Quran. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post pada Kamis 7 Desember melaporkan bahwa selebaran tersebut dikaitkan oleh beberapa pengguna media sosial dengan laporan bahwa IDF bermaksud membanjiri terowongan bawah tanah di Gaza dalam upaya untuk memaksa para anggota Hamas keluar. Selebaran tersebut juga dijatuhkan saat cuaca hujan melanda Khan Younis. IDF telah menyebarkan selebaran di seluruh Gaza sejak awal perang berisi instruksi kepada warga sipil untuk evakuasi dan arahan lainnya. Selebaran terbaru tersebut muncul ketika IDF mengepung Khan Younis, di mana Khan Younis diyakini sebagai kota tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan anggota senior Hamas lainnya bersembunyi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang berada di jalur Gaza mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang merupakan sumbangan dari donatur. Banyak restoran dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Israel sejak perang Israel-Palestina meletus di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun menurut dokter, penyimpanan makanan, transportasi, dan persiapan yang buruk justru yang menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, seperti diare parah dan demam tinggi di kalangan tentara IDF. Tentara pasukan pertahanan Israel IDF yang ditempatkan di selatan negara tersebut dan jalur Gaza dilaporkan terkena wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan. Dr. Brosh menjelaskan merebaknya diare dan demam tersebut berdampak pada kondisi tentara Israel. Pasalnya infeksi bakteri tersebut terus menyebar hingga menyebabkan banyak tentara mengalami penurunan kondisi kesehatan. Anggota militer Israel yang terkena diare dan demam hingga suhu tubuhnya meningkat bahkan dianggap tak cukup bugar untuk bertugas. Brosh juga mengingatkan penyakit pencernaan tersebut memiliki risiko kematian jika tak mendapat perawatan medis lebih lanjut. Pada awal perang, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada pasukan Israel, sehingga memicu kampanye boikot besar-besaran di dunia Arab. Waralaba raksasa burger Amerika di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki mengeluarkan pernyataan yang memisahkan diri dari waralaba Israel dan dalam banyak kasus menjanjikan bantuan ke Gaza. Pemirsa, Hamas dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Joe Biden terkait kekerasan seksual yang dilakukan anggotanya pada tahanan perempuan Israel. Juru bicara Hamas menyebut tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye Israel dan Amerika yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar. Adapun bantahan tersebut disampaikan Hamas beberapa hari setelah seorang perwira polisi senior Shelley Harush mengatakan kepada anggota parlemen Israel. Dalam hal ini terkait penyidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 pernyataan dari saksi, dokter, dan ahli patologi. Dijelaskan bahwa tawanan Hamas telah mengalami kekerasan seksual selama disandra. Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Kehakiman Israel, di mana mengatakan bahwa para korban sandra Hamas kedapatan disiksa, dianiaya secara fisik, diruda paksa hingga dimutilasi.
Tak sampai di situ, dalam pertemuan PBB yang dihadiri 800 diplomat, Biden juga turut mendesak masyarakat di seluruh dunia untuk mengutuk pemerkosaan yang dilakukan Hamas terhadap tawanan perempuan Israel. Merespon tuduhan pelecehan seksual tersebut, Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki kejahatan perang Israel Hamas berjanji akan fokus mencari bukti terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Hamas dalam serangan 7 Oktober. Seorang profesor studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, Muhammad El-Basri, mengatakan saat ini Hamas masih utuh. Muhammad El-Basri menyebut anggota Hamas hanya sebagian kecil yang terbunuh oleh serangan Israel. Pernyataan tersebut muncul seusai Israel menggembar-gemborkan telah membunuh beberapa petinggi Hamas. Sementara Israel dalam sebuah postingan di X mengunggah 4 komandan batalion Brigade Hamas di jalur Gaza telah tewas, termasuk di antara para pemimpin senior kelompok Palestina telah tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Informasi tersebut mengutip dari media Al Jazeera. Mereka juga mengatakan serangan itu telah menghancurkan unit Hamas lainnya, termasuk yang berada di Gaza Tengah. Namun Muhammad El-Masri menyebut meskipun Israel gembar-gembor akan melenyapkan Hamas, menurutnya hal tersebut masih mustahil. Di sisi lain, pada Selasa 5 Desember 2023, pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga mengatakan bahwa pasukan Israel melemah di Gaza. Hamdan mengatakannya dalam sebuah istilah bahwa pasukan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza. Hamdan juga menyebutkan pejuang Palestina siap untuk berperang, tak peduli berapa lama perang berlangsung. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengakui serangan besar pasukan Israel terhadap bangunan sipil di Gaza lantaran adanya alasan tersendiri. Klaim mereka menyebut pejuang Palestina menyimpan senjata di rumah dan bangunan sipil, sehingga menurut Israel warga sipil tersebut bisa saja melepaskan tembakan saat mengenakan pakaian sipil. Israel Defense Force atau IDF mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan amunisi di sebuah lokasi di jalur Gaza Utara pada Rabu 6 Desember 2023. Israel berujar militernya menemukan rudal jarak jauh dan beberapa model rudal portable jenis RPG. Selain itu, rudal anti-tank, alat peledak, granat tangan, dan drone. Diberitakan Al Jazeera, tentara Israel mengatakan rudal jarak jauh yang ditemukan adalah jenis yang ditembakkan ke Israel Tengah. Israel menyebut beberapa amunisi akan dikeluarkan untuk penyelidikan, sementara yang lainnya akan diledakkan. Mengenai penemuan tersebut, tentara Israel menuduh Hamas mendirikan depot senjata di dekat sekolah dan daerah pemukiman. Sementara itu, Israel menggunakan peralatan militer buatan Amerika Serikat dalam 2 serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza. Bahkan menurut Amnesty International menghancurkan 2 keluarga. Laporan Amnesty adalah laporan pertama yang mengaitkan amunisi yang dipasok Amerika Serikat dengan serangan yang memakan banyak korban sipil. Menghadapi melonjaknya angka kematian akibat serangan baru Israel di Gaza Selatan, pemerintahan Joe Biden berusaha menekan sekutunya.
Amerika Serikat mendesak Israel meminimalkan kematian warga sipil sambil menghentikan tindakan yang mungkin memaksa mereka mendengarkan, misalnya mengancam untuk membatasi bantuan militer. Washington saat ini mengesampingkan penundaan pengiriman senjata atau mengkritik keras Israel sebagai cara untuk mengubah taktiknya. Sebab Amerika Serikat yakin strategi perundingan yang ada saat ini efektif. Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama 2 bulan melawan agresi Israel ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lembaga think tank berbasis di Washington DC, Institute for the Study of War atau IOSW, memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih. Dalam hal ini untuk melawan Israel, terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru. ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga tersebut, strategi ini konsisten dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Taktik canggih lainnya, yakni meneror pasukan Israel dengan merekam isi barak Israel Defense Force atau IDF dari lubang-lubang terowongan Hamas. Hamas kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel. Analisis tersebut menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas dalam analisis ISW juga semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Menurut ISW, milisi Hamas juga semakin sering menggunakan peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank Israel. Pada 5 Desember, ISW juga melaporkan sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan setidaknya 6 roket ke wilayah Israel, termasuk salah satu roket salvo yang menargetkan ibu kota Tel Aviv. ISW juga menyebut milisi Hamas sempat merekam isi barak militer Israel, di mana tentara Israel terlihat sedang bersantai di dekat Johor Atik. Meski demikian, ISW juga memaparkan bahwa militer Israel terlihat tak tinggal diam. Menurutnya, Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza Selatan sama seperti yang mereka lakukan di awal agresinya dengan fokus menggempur Gaza Utara. ISW meyakini Komandan Komando Selatan Militer Israel saat ini memfokuskan gempuran untuk mengepung dan merangsek lebih dalam lagi ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan.
Pemirsa, anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda, Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu, mengatakan pada konferensi pers di Brussels. Sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza, bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus juru kamera Anadolu Montaser Al-Sawaf, yang menjawab Israel seperti penjahat lainnya, tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, juru kamera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Ed-Dur di Gaza Selatan. Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.
Pemirsa, warga Tel Aviv, Israel mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Informasi tersebut dilaporkan surat kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember 2023. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Terkait serangan rudal pada Selasa, Channel 12 Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekitar 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi kalau tim ambulans Israel sedang menuju ke lokasi di Tel Aviv, di mana dilaporkan ada roket. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Askelon yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigadir Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, mengumumkan pemboman Bir al-Saba atau Beersheba dengan rentetan rudal. Serangan tersebut dinyatakan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza.
Israel meminta maaf seusai serangan udara menewaskan satu tentara Libanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut. Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di Angkatan Bersenjata Libanon terluka dalam serangan tersebut. Informasi itu dirilis militer Israel dikutip Times of Israel pada Rabu 6 Desember 2023. Pernyataan tersebut berlanjut, pasukan militer Libanon bukanlah sasaran serangan tersebut, dan IDF menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Sebelumnya, militer Libanon menyatakan satu personel tewas dan beberapa yang lain mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Posisi militer di Adaiseh dibombardir oleh musuh Israel menyebabkan satu tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Menanggapi serangan tersebut, misi penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan beberapa hari terakhir kekerasan yang cepat dan mengkhawatirkan meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Libanon tak terlibat dalam konflik dengan Israel. UNIFIL lalu mendesak agar perang diakhiri. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, wilayah perbatasan Israel-Libanon turut memanas. Pasukan Israel kerap menggempur Libanon Selatan untuk merespons serangan dari Hizbullah. Hizbullah sempat mengklaim akan membantu saudara mereka di Gaza dengan terus menyerang Israel. Sejak bentrokan di lintas batas pecah, tercatat lebih dari 110 orang di Libanon tewas, mayoritas korban adalah anggota Hizbullah. Sementara itu dari pihak Israel, 6 tentara dan 3 warga sipil dilaporkan tewas.
Pasukan Israel menembak mati 4 warga Palestina di utara tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi angka tersebut pada Rabu 6 Desember 2023, di mana 2 korban diantaranya adalah remaja. Mereka mengungkapkan detail luka warga yang tewas ditembak Israel. Seperti Umar Abu Bakar, berusia 16 tahun terbunuh dengan peluru di dada yang ditembakkan oleh tentara pendudukan Israel di Yabat. Korban lainnya adalah Abdul Nasir Mustafa Riyahi, 24 tahun, yang meninggal karena luka-luka setelah ditembak di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu kamp pada Rabu 6 Desember pagi dan mengepung sebuah rumah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pasukan Israel telah membunuh 2 warga Palestina di tempat lain di utara tepi barat. Mereka adalah Abdul Rahman Imad Khalid Bani Odeh yang berusia 16 tahun dan Mu'adz Ibrahim Zahran berusia 23 tahun yang tewas akibat tembakan Israel di desa Tamun dan kamp pengungsi Al-Farah di dekatnya. Seorang koresponden IFP di Tamun melihat tentara Israel memasuki desa untuk melakukan penangkapan dan menyaksikan bentrokan dengan warga. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan 3 warga Palestina terluka akibat peluru Israel dan salah satunya dalam kondisi serius. Mereka menjadi korban di kamp pengungsi Deisheh di dekat Bethlehem. Tentara Israel tak segera menanggapi permintaan komentar IFP atas penembakan mematikan tersebut. Kekerasan di tepi barat memanas sejak agresi militer Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Otoritas Palestina mengatakan tembakan Israel dan serangan pemukim di tepi barat yang diduduki Israel sejak 1967 telah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina sejak konflik dimulai awal Oktober 2023 lalu. Kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar konflik Israel-Hamas. Bersama saya Yustina Kartika, kita jelang live mancanegara selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pemimpin gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar bersembunyi di bawah tanah. Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengepung rumahnya pada Kamis 7 Desember 2023. Netanyahu membenarkan jika kediaman Sinwar memang menjadi salah satu target utama operasi pedang besi atau Operation Iron Swords di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa pengepungan rumah Sinwar dilakukan tentara Israel pada malam hari. Meski sudah berkoar terkait pengepungan, tentara Israel jelas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui secara jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigade Is ad-Din al-Qassam dalam bayangan. Warga di Khan Younis mengatakan tank-tank Israel telah mendekati rumah Sinwar namun tak diketahui apakah ia atau keluarganya ada di sana. Israel yakin banyak pemimpin dan pejuang Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah anggota pendiri Hamas yang dibesarkan di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza Selatan. Informasi tersebut dikutip dari Sydney Morning Herald. Ketika ditanya apakah pernyataan Netanyahu berarti pasukan Israel mendekati rumah Sinwar, juru bicara IDF Daniel Hekari mengatakan rumah Sinwar adalah wilayah Khan Younis. Ia berujar bahwa Yahya Sinwar tak ada di atas tanah. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Pasukan pertahanan Israel IDF menjatuhkan selebaran di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Rabu 6 Desember 2023. Selebaran tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana orang zalim di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir. Bagi warga Gaza, Palestina, tindakan IDF tersebut sudah keterlaluan. Menjadi tujuan penjatuhan selebaran yang mengutip dalil tersebut, para warga Gaza merasa dianggap sebagai pihak yang zalim oleh pasukan Israel. Faktanya, sudah lebih dari 16.000 warga Palestina, termasuk 40%-nya anak-anak tewas dibombardir Israel tanpa pandang bulu sejak 7 Oktober. Selebaran tersebut juga memuat logo bintang Daud dan lambang IDF. Bunyi selebaran tersebut merupakan penggalan dari ayat 14 dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 Al-Quran. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post pada Kamis 7 Desember melaporkan bahwa selebaran tersebut dikaitkan oleh beberapa pengguna media sosial dengan laporan bahwa IDF bermaksud membanjiri terowongan bawah tanah di Gaza dalam upaya untuk memaksa para anggota Hamas keluar. Selebaran tersebut juga dijatuhkan saat cuaca hujan melanda Khan Younis. IDF telah menyebarkan selebaran di seluruh Gaza sejak awal perang berisi instruksi kepada warga sipil untuk evakuasi dan arahan lainnya. Selebaran terbaru tersebut muncul ketika IDF mengepung Khan Younis, di mana Khan Younis diyakini sebagai kota tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan anggota senior Hamas lainnya bersembunyi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang berada di jalur Gaza mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang merupakan sumbangan dari donatur. Banyak restoran dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Israel sejak perang Israel-Palestina meletus di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun menurut dokter, penyimpanan makanan, transportasi, dan persiapan yang buruk justru yang menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, seperti diare parah dan demam tinggi di kalangan tentara IDF. Tentara pasukan pertahanan Israel IDF yang ditempatkan di selatan negara tersebut dan jalur Gaza dilaporkan terkena wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan. Dr. Brosh menjelaskan merebaknya diare dan demam tersebut berdampak pada kondisi tentara Israel. Pasalnya infeksi bakteri tersebut terus menyebar hingga menyebabkan banyak tentara mengalami penurunan kondisi kesehatan. Anggota militer Israel yang terkena diare dan demam hingga suhu tubuhnya meningkat bahkan dianggap tak cukup bugar untuk bertugas. Brosh juga mengingatkan penyakit pencernaan tersebut memiliki risiko kematian jika tak mendapat perawatan medis lebih lanjut. Pada awal perang, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada pasukan Israel, sehingga memicu kampanye boikot besar-besaran di dunia Arab. Waralaba raksasa burger Amerika di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki mengeluarkan pernyataan yang memisahkan diri dari waralaba Israel dan dalam banyak kasus menjanjikan bantuan ke Gaza. Pemirsa, Hamas dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Joe Biden terkait kekerasan seksual yang dilakukan anggotanya pada tahanan perempuan Israel. Juru bicara Hamas menyebut tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye Israel dan Amerika yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar. Adapun bantahan tersebut disampaikan Hamas beberapa hari setelah seorang perwira polisi senior Shelley Harush mengatakan kepada anggota parlemen Israel. Dalam hal ini terkait penyidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 pernyataan dari saksi, dokter, dan ahli patologi. Dijelaskan bahwa tawanan Hamas telah mengalami kekerasan seksual selama disandra. Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Kehakiman Israel, di mana mengatakan bahwa para korban sandra Hamas kedapatan disiksa, dianiaya secara fisik, diruda paksa hingga dimutilasi. Tak sampai di situ, dalam pertemuan PBB yang dihadiri 800 diplomat Biden,
juga turut mendesak masyarakat di seluruh dunia untuk mengutuk pemerkosaan yang dilakukan Hamas terhadap tawanan perempuan Israel. Merespon tuduhan pelecehan seksual tersebut, Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki kejahatan perang Israel Hamas berjanji akan fokus mencari bukti terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Hamas dalam serangan 7 Oktober. Seorang profesor studi media di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Muhammad El-Basri, mengatakan saat ini Hamas masih utuh. Muhammad El-Basri menyebut anggota Hamas hanya sebagian kecil yang terbunuh oleh serangan Israel. Pernyataan tersebut muncul seusai Israel menggembar-gemborkan telah membunuh beberapa petinggi Hamas. Sementara Israel dalam sebuah postingan di X mengunggah 4 komandan batalion Brigade Hamas di jalur Gaza telah tewas, termasuk di antara para pemimpin senior kelompok Palestina telah tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Informasi tersebut mengutip dari media Al Jazeera. Mereka juga mengatakan serangan itu telah menghancurkan unit Hamas lainnya, termasuk yang berada di Gaza Tengah. Namun Muhammad El-Masri menyebut meskipun Israel gembar-gembor akan melenyapkan Hamas, menurutnya hal tersebut masih mustahil. Di sisi lain, pada Selasa 5 Desember 2023, pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga mengatakan bahwa pasukan Israel melemah di Gaza. Hamdan mengatakannya dalam sebuah istilah bahwa pasukan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza. Hamdan juga menyebutkan pejuang Palestina siap untuk berperang, tak peduli berapa lama perang berlangsung. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengakui serangan besar pasukan Israel terhadap bangunan sipil di Gaza lantaran adanya alasan tersendiri. Klaim mereka menyebut pejuang Palestina menyimpan senjata di rumah dan bangunan sipil, sehingga menurut Israel warga sipil tersebut bisa saja melepaskan tembakan saat mengenakan pakaian sipil. Israel Defense Force atau IDF mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan amunisi di sebuah lokasi di jalur Gaza Utara pada Rabu 6 Desember 2023. Israel berujar militernya menemukan rudal jarak jauh dan beberapa model rudal portable jenis RPG. Selain itu, rudal anti-tank, alat peledak, granat tangan, dan drone. Diberitakan Al Jazeera, tentara Israel mengatakan rudal jarak jauh yang ditemukan adalah jenis yang ditembakkan ke Israel Tengah. Israel menyebut beberapa amunisi akan dikeluarkan untuk penyelidikan, sementara yang lainnya akan diledakkan. Mengenai penemuan tersebut, tentara Israel menuduh Hamas mendirikan depot senjata di dekat sekolah dan daerah pemukiman. Sementara itu, Israel menggunakan peralatan militer buatan Amerika Serikat dalam 2 serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza. Bahkan menurut Amnesty International menghancurkan 2 keluarga. Laporan Amnesty adalah laporan pertama yang mengaitkan amunisi yang dipasok Amerika Serikat dengan serangan yang memakan banyak korban sipil. Menghadapi melonjaknya angka kematian akibat serangan baru Israel di Gaza Selatan, pemerintahan Joe Biden berusaha menekan sekutunya.
Amerika Serikat mendesak Israel meminimalkan kematian warga sipil sambil menghentikan tindakan yang mungkin memaksa mereka mendengarkan, misalnya mengancam untuk membatasi bantuan militer. Washington saat ini mengesampingkan penundaan pengiriman senjata atau mengkritik keras Israel sebagai cara untuk mengubah taktiknya. Sebab Amerika Serikat yakin strategi perundingan yang ada saat ini efektif. Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama 2 bulan melawan agresi Israel ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lembaga think tank berbasis di Washington DC, Institute for the Study of War atau IOSW, memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih. Dalam hal ini untuk melawan Israel, terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru. ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga tersebut, strategi ini konsisten dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Taktik canggih lainnya, yakni meneror pasukan Israel dengan merekam isi barak Israel Defense Force atau IDF dari lubang-lubang terowongan Hamas. Hamas kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel. Analisis tersebut menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas dalam analisis ISW juga semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Menurut ISW, milisi Hamas juga semakin sering menggunakan peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank Israel. Pada 5 Desember, ISW juga melaporkan sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan setidaknya 6 roket ke wilayah Israel, termasuk salah satu roket salvo yang menargetkan ibu kota Tel Aviv. ISW juga menyebut milisi Hamas sempat merekam isi barak militer Israel, di mana tentara Israel terlihat sedang bersantai di dekat Johor Adik. Meski demikian, ISW juga memaparkan bahwa militer Israel terlihat tak tinggal diam. Menurutnya, Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza Selatan sama seperti yang mereka lakukan di awal agresinya dengan fokus menggempur Gaza Utara. ISW meyakini Komandan Komando Selatan Militer Israel saat ini memfokuskan gempuran untuk mengepung dan merangsek lebih dalam lagi ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan.
Pemirsa, anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda, Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu, mengatakan pada konferensi pers di Brussels. Sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza, bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus juru kamera Anadolu Montaser Al-Sawaf, ia menjawab Israel seperti penjahat lainnya, tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, juru kamera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Ed-Dur di Gaza Selatan. Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.
Pemirsa, warga Tel Aviv, Israel mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Informasi tersebut dilaporkan Surat Kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember 2023. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Terkait serangan rudal pada Selasa, Channel 12 Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekitar 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi kalau tim ambulans Israel sedang menuju ke lokasi di Tel Aviv, di mana dilaporkan ada roket. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Askelon yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas mengumumkan pemboman Bir al-Saba atau Beersheba dengan rentetan rudal. Serangan tersebut dinyatakan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza.
Israel meminta maaf seusai serangan udara menewaskan satu tentara Libanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut. Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di Angkatan Bersenjata Libanon terluka dalam serangan tersebut. Informasi itu dirilis militer Israel dikutip Times of Israel pada Rabu 6 Desember 2023. Pernyataan tersebut berlanjut, pasukan militer Libanon bukanlah sasaran serangan tersebut, dan IDF menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Sebelumnya, militer Libanon menyatakan satu personel tewas dan beberapa yang lain mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Posisi militer di Adaiseh dibombardir oleh musuh Israel menyebabkan satu tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Menanggapi serangan tersebut, misi penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan beberapa hari terakhir kekerasan yang cepat dan mengkhawatirkan meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Libanon tak terlibat dalam konflik dengan Israel. UNIFIL lalu mendesak agar perang diakhiri. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, wilayah perbatasan Israel-Libanon turut memanas. Pasukan Israel kerap menggempur Libanon Selatan untuk merespons serangan dari Hizbullah. Hizbullah sempat mengklaim akan membantu saudara mereka di Gaza dengan terus menyerang Israel. Sejak bentrokan di lintas batas pecah, tercatat lebih dari 110 orang di Libanon tewas, mayoritas korban adalah anggota Hizbullah. Sementara itu dari pihak Israel, 6 tentara dan 3 warga sipil dilaporkan tewas.
Pasukan Israel menembak mati 4 warga Palestina di utara tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi angka tersebut pada Rabu 6 Desember 2023, di mana 2 korban diantaranya adalah remaja. Mereka mengungkapkan detail luka warga yang tewas ditembak Israel, seperti Umar Abu Bakar, berusia 16 tahun terbunuh dengan peluru di dada yang ditembakkan oleh tentara pendudukan Israel di Yabat. Korban lainnya adalah Abdul Nasir Mustafa Yahi, 24 tahun, yang meninggal karena luka-luka setelah ditembak di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu kamp pada Rabu 6 Desember pagi dan mengepung sebuah rumah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pasukan Israel telah membunuh 2 warga Palestina di tempat lain di utara tepi barat. Mereka adalah Abdul Rahman Imad Khalid Bani Odeh yang berusia 16 tahun dan Mu'adz Ibrahim Zahran berusia 23 tahun yang tewas akibat tembakan Israel di desa Tamun dan kamp pengungsi Al-Farah di dekatnya. Seorang koresponden IFP di Tamun melihat tentara Israel memasuki desa untuk melakukan penangkapan dan menyaksikan bentrokan dengan warga. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan 3 warga Palestina terluka akibat peluru Israel dan salah satunya dalam kondisi serius. Mereka menjadi korban di kamp pengungsi Deisheh di dekat Bethlehem. Tentara Israel tak segera menanggapi permintaan komentar IFP atas penembakan mematikan tersebut. Kekerasan di tepi barat memanas sejak agresi militer Israel di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu. Otoritas Palestina mengatakan tembakan Israel dan serangan pemukim di tepi barat yang diduduki Israel sejak 1967 telah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina sejak konflik dimulai awal Oktober 2023 lalu. Kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar konflik Israel-Hamas. Bersama saya Yustina Kartika, kita jelang live mancanegara selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pemimpin gerakan perlawanan Islam Hamas di jalur Gaza Yahya Sinwar bersembunyi di bawah tanah. Benjamin Netanyahu mengatakan pasukan pertahanan Israel atau IDF mengepung rumahnya pada Kamis 7 Desember 2023. Netanyahu membenarkan jika kediaman Sinwar memang menjadi salah satu target utama operasi pedang besi atau Operation Iron Swords di jalur Gaza. Netanyahu menyatakan bahwa pengepungan rumah Sinwar dilakukan tentara Israel pada malam hari. Meski sudah berkoar terkait pengepungan, tentara Israel jelas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui secara jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigade Is ad-Din al-Qassam dalam bayangan. Warga di Khan Younis mengatakan tank-tank Israel telah mendekati rumah Sinwar namun tak diketahui apakah ia atau keluarganya ada di sana. Israel yakin banyak pemimpin dan pejuang Hamas bersembunyi di terowongan bawah tanah. Sebagai informasi, Yahya Sinwar adalah anggota pendiri Hamas yang dibesarkan di kamp pengungsi Khan Younis di Gaza Selatan. Informasi tersebut dikutip dari Sydney Morning Herald. Ketika ditanya apakah pernyataan Netanyahu berarti pasukan Israel mendekati rumah Sinwar, juru bicara IDF Daniel Hekari mengatakan rumah Sinwar adalah wilayah Khan Younis. Ia berujar bahwa Yahya Sinwar tak ada di atas tanah. Muncul sinyal Israel akan menumbalkan sandera warga negara mereka yang ditawan milisi pembebasan Palestina Hamas. Informasi tersebut diungkap dalam pertemuan antara keluarga para sandera dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 5 Desember 2023 kemarin. Pada pertemuan itu, Benjamin Netanyahu dilaporkan menyatakan bahwa peluang untuk memulangkan semua sandera yang ditawan Hamas sangat kecil. Bahkan kenyataan pahit lainnya adalah tak mungkin dilakukan. Pertemuan itu terjadi ketika pertempuran kembali terjadi di jalur Gaza setelah jeda 7 hari. Selama gencatan senjata lebih dari 100 tawanan perang yang disandra Hamas dibebaskan dari wilayah kantong tersebut. Saat ini jumlah sandera Israel yang ditawan Hamas dilaporkan sebanyak 138 orang. Nasib sandera-sandera lainnya masih menjadi tanda tanya. Hamas menyatakan hingga sampai perang berakhir baik dengan kemenangan ataupun kekalahan, tak ada lagi negosiasi. Secara terbuka, Hamas menyatakan akan memulangkan semua sandera warga negara asing. Hamas juga menyatakan akan membebaskan para sandera anak-anak dan perempuan Israel secara cuma-cuma. Hamas menegaskan hanya akan menawan sandera Israel yang berstatus tentara atau mantan tentara. Pernyataan Netanyahu tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Israel lagi-lagi menerapkan protokol Hannibal Directive dalam kebijakan terkait tawanan perang. Protokol ini memungkinkan Israel untuk tanpa ragu menghabisi lawan tanpa memperhitungkan kerugian dan jatuhnya korban dari pihak sendiri. Dugaan ini juga muncul saat pecahnya perang pada 7 Oktober 2023 saat Hamas menginfiltrasi ke wilayah Israel. Tentara Israel saat itu dilaporkan menembakkan peluru tanpa pandang bulu baik ke milisi maupun ke warga sipil mereka sendiri saat menjalankan misi mengamankan area dari kehadiran Hamas.
Pasukan pertahanan Israel IDF menjatuhkan selebaran di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Rabu 6 Desember 2023. Selebaran tersebut mengutip ayat Al-Quran tentang bagaimana orang zalim di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir. Bagi warga Gaza, Palestina, tindakan IDF tersebut sudah keterlaluan. Menjadi tujuan penjatuhan selebaran yang mengutip dalil tersebut, para warga Gaza merasa dianggap sebagai pihak yang zalim oleh pasukan Israel. Faktanya, sudah lebih dari 16.000 warga Palestina, termasuk 40%-nya anak-anak, tewas dibombardir Israel tanpa pandang bulu sejak 7 Oktober. Selebaran tersebut juga memuat logo bintang Daud dan lambang IDF. Bunyi selebaran tersebut merupakan penggalan dari ayat 14 dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 Al-Quran. Sementara itu, media Israel Jerusalem Post pada Kamis 7 Desember melaporkan bahwa selebaran tersebut dikaitkan oleh beberapa pengguna media sosial dengan laporan bahwa IDF bermaksud membanjiri terowongan bawah tanah di Gaza dalam upaya untuk memaksa para anggota Hamas keluar. Selebaran tersebut juga dijatuhkan saat cuaca hujan melanda Khan Younis. IDF telah menyebarkan selebaran di seluruh Gaza sejak awal perang, berisi instruksi kepada warga sipil untuk evakuasi dan arahan lainnya. Selebaran terbaru tersebut muncul ketika IDF mengepung Khan Younis, di mana Khan Younis diyakini sebagai kota tempat pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan anggota senior Hamas lainnya bersembunyi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF yang sedang berada di jalur Gaza mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan yang merupakan sumbangan dari donatur. Banyak restoran dan individu telah menyumbangkan makanan kepada tentara Israel sejak perang Israel-Palestina meletus di Gaza pada 7 Oktober 2023. Namun menurut dokter, penyimpanan makanan, transportasi, dan persiapan yang buruk justru yang menyebabkan peningkatan penyakit pencernaan, seperti diare parah dan demam tinggi di kalangan tentara IDF. Tentara pasukan pertahanan Israel IDF yang ditempatkan di selatan negara tersebut dan jalur Gaza dilaporkan terkena wabah penyakit pencernaan dan keracunan makanan. Dr. Brosh menjelaskan merebaknya diare dan demam tersebut berdampak pada kondisi tentara Israel. Pasalnya infeksi bakteri tersebut terus menyebar hingga menyebabkan banyak tentara mengalami penurunan kondisi kesehatan. Anggota militer Israel yang terkena diare dan demam hingga suhu tubuhnya meningkat bahkan dianggap tak cukup bugar untuk bertugas. Brosh juga mengingatkan penyakit pencernaan tersebut memiliki risiko kematian jika tak mendapat perawatan medis lebih lanjut. Pada awal perang, waralaba McDonald's di Israel mengumumkan bahwa mereka telah menyumbangkan ribuan makanan gratis kepada pasukan Israel, sehingga memicu kampanye boikot besar-besaran di dunia Arab. Waralaba raksasa burger Amerika di Arab Saudi, Oman, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Turki mengeluarkan pernyataan yang memisahkan diri dari waralaba Israel dan dalam banyak kasus menjanjikan bantuan ke Gaza. Pemirsa, Hamas dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan Presiden Amerika Joe Biden terkait kekerasan seksual yang dilakukan anggotanya pada tahanan perempuan Israel. Juru bicara Hamas menyebut tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye Israel dan Amerika yang mempromosikan kebohongan dan tuduhan tak berdasar. Adapun bantahan tersebut disampaikan Hamas beberapa hari setelah seorang perwira polisi senior Shelley Harush mengatakan kepada anggota parlemen Israel. Dalam hal ini terkait penyidik telah mengumpulkan lebih dari 1.500 pernyataan dari saksi, dokter, dan ahli patologi. Dijelaskan bahwa tawanan Hamas telah mengalami kekerasan seksual selama disandra. Hal tersebut didukung pernyataan Kementerian Kehakiman Israel, di mana mengatakan bahwa para korban sandra Hamas kedapatan disiksa, dianiaya secara fisik, diruda paksa hingga dimutilasi.
Tak sampai di situ, dalam pertemuan PBB yang dihadiri 800 diplomat, Biden juga turut mendesak masyarakat di seluruh dunia untuk mengutuk pemerkosaan yang dilakukan Hamas terhadap tawanan perempuan Israel. Merespon tuduhan pelecehan seksual tersebut, Komisi Penyelidikan PBB yang menyelidiki kejahatan perang Israel Hamas berjanji akan fokus mencari bukti terkait tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan Hamas dalam serangan 7 Oktober. Seorang profesor studi media di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Muhammad El-Basri, mengatakan saat ini Hamas masih utuh. Muhammad El-Basri menyebut anggota Hamas hanya sebagian kecil yang terbunuh oleh serangan Israel. Pernyataan tersebut muncul seusai Israel menggembar-gemborkan telah membunuh beberapa petinggi Hamas. Sementara Israel dalam sebuah postingan di X mengunggah 4 komandan batalion Brigade Hamas di jalur Gaza telah tewas, termasuk di antara para pemimpin senior kelompok Palestina telah tewas dalam serangan Israel baru-baru ini. Informasi tersebut mengutip dari media Al Jazeera. Mereka juga mengatakan serangan itu telah menghancurkan unit Hamas lainnya, termasuk yang berada di Gaza Tengah. Namun Muhammad El-Masri menyebut meskipun Israel gembar-gembor akan melenyapkan Hamas, menurutnya hal tersebut masih mustahil. Di sisi lain, pada Selasa 5 Desember 2023, pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga mengatakan bahwa pasukan Israel melemah di Gaza. Hamdan mengatakannya dalam sebuah istilah bahwa pasukan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza. Hamdan juga menyebutkan pejuang Palestina siap untuk berperang, tak peduli berapa lama perang berlangsung. Kepala Staf Militer Israel Herzi Halevi mengakui serangan besar pasukan Israel terhadap bangunan sipil di Gaza lantaran adanya alasan tersendiri. Klaim mereka menyebut pejuang Palestina menyimpan senjata di rumah dan bangunan sipil, sehingga menurut Israel warga sipil tersebut bisa saja melepaskan tembakan saat mengenakan pakaian sipil. Israel Defense Force atau ADF mengklaim telah menemukan sejumlah senjata dan amunisi di sebuah lokasi di jalur Gaza Utara pada Rabu 6 Desember 2023. Israel berujar militernya menemukan rudal jarak jauh dan beberapa model rudal portable jenis RPG. Selain itu, rudal anti-tank, alat peledak, granat tangan, dan drone. Diberitakan Al Jazeera, tentara Israel mengatakan rudal jarak jauh yang ditemukan adalah jenis yang ditembakkan ke Israel Tengah. Israel menyebut beberapa amunisi akan dikeluarkan untuk penyelidikan, sementara yang lainnya akan diledakkan. Mengenai penemuan tersebut, tentara Israel menuduh Hamas mendirikan depot senjata di dekat sekolah dan daerah pemukiman. Sementara itu, Israel menggunakan peralatan militer buatan Amerika Serikat dalam 2 serangan udara yang menewaskan puluhan warga sipil di Gaza. Bahkan menurut Amnesty International menghancurkan 2 keluarga. Laporan Amnesty adalah laporan pertama yang mengaitkan amunisi yang dipasok Amerika Serikat dengan serangan yang memakan banyak korban sipil. Menghadapi melonjaknya angka kematian akibat serangan baru Israel di Gaza Selatan, pemerintahan Joe Biden berusaha menekan sekutunya.
Amerika Serikat mendesak Israel meminimalkan kematian warga sipil sambil menghentikan tindakan yang mungkin memaksa mereka mendengarkan, misalnya mengancam untuk membatasi bantuan militer. Washington saat ini mengesampingkan penundaan pengiriman senjata atau mengkritik keras Israel sebagai cara untuk mengubah taktiknya. Sebab Amerika Serikat yakin strategi perundingan yang ada saat ini efektif. Milisi Hamas Palestina disebut menggunakan taktik yang lebih canggih selama 2 bulan melawan agresi Israel ke jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Lembaga think tank berbasis di Washington DC, Institute for the Study of War atau IOSW, memaparkan Hamas dan milisi sekutunya di Gaza terus menerapkan taktik yang lebih canggih. Dalam hal ini untuk melawan Israel, terutama sejak gencatan senjata berakhir dan perang memasuki fase baru. ISW menganalisis bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Menurut lembaga tersebut, strategi ini konsisten dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Taktik canggih lainnya, yakni meneror pasukan Israel dengan merekam isi barak Israel Defense Force atau IDF dari lubang-lubang terowongan Hamas. Hamas kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk menyiapkan serangan balasan hingga mengklaim berhasil meledakkan bom ketika ada sekitar 60 pasukan Israel. Analisis tersebut menyebutkan bahwa milisi Hamas fokus melakukan serangan yang menargetkan pasukan Israel di belakang garda terdepan mereka. Strategi ini disebut dengan strategi pembersihan atau clearing operations. Hamas dalam analisis ISW juga semakin sering memakai peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank-tank Israel. Menurut ISW, milisi Hamas juga semakin sering menggunakan peledak rakitan hingga ranjau jenis Claymore saat menyerang pasukan dan tank Israel. Pada 5 Desember, ISW juga melaporkan sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam meluncurkan setidaknya 6 roket ke wilayah Israel, termasuk salah satu roket salvo yang menargetkan ibu kota Tel Aviv. ISW juga menyebut milisi Hamas sempat merekam isi barak militer Israel, di mana tentara Israel terlihat sedang bersantai di dekat Johor Atik. Meski demikian, ISW juga memaparkan bahwa militer Israel terlihat tak tinggal diam. Menurutnya, Israel berupaya melancarkan invasi darat ke Gaza Selatan sama seperti yang mereka lakukan di awal agresinya dengan fokus menggempur Gaza Utara. ISW meyakini Komandan Komando Selatan Militer Israel saat ini memfokuskan gempuran untuk mengepung dan merangsek lebih dalam lagi ke Khan Younis, kota terbesar di Gaza Selatan.
Pemirsa, anggota Parlemen Eropa menuding Israel sengaja menargetkan jurnalis di Gaza. Anggota Parlemen Eropa, Manu Pineda. Israel berusaha disebut menutupi pembantaian yang terjadi di Gaza dengan membunuh jurnalis. Pada Rabu 6 Desember 2023, Manu Pineda mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan jurnalis di jalur Gaza karena tak ada penjahat yang ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Pineda, seorang anggota parlemen Spanyol dari Partai Komunis Kiri Bersatu,
mengatakan pada konferensi pers di Brussels. Sebagai tanggapan atas pertanyaan dari media Turki Anadolu terkait sejumlah besar jurnalis yang dibunuh oleh Israel selama pemboman besar-besaran di Gaza, bahwa Israel sedang berusaha untuk menutupi pembantaiannya di Gaza dengan membunuh jurnalis. Dalam kasus juru kamera Anadolu Montaser Al-Sawaf yang menjawab Israel seperti penjahat lainnya, tak ingin ada orang yang menyaksikan kejahatannya. Sejauh ini mereka membunuh 65 jurnalis yang ingin masuk kami dan ini merupakan jumlah yang signifikan. Ia mengatakan pasukan Israel bahkan telah membunuh keluarga para jurnalis tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengatakan Israel bertujuan untuk memaksa jurnalis berhenti melakukan pekerjaan profesional mereka. Ia mengatakan Israel mengambil keuntungan dari diamnya masyarakat internasional, namun harus menekan pemerintah agar mendorong Israel mematuhi hukum internasional. Montaser Al-Sawaf, juru kamera lepas Anadolu yang melaporkan dari Gaza, tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu, menyusul jeda kemanusiaan selama seminggu antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Al-Sawaf, saudaranya Mervan, dan anggota keluarga lainnya tewas dalam serangan udara Israel di lingkungan Ed-Dur di Gaza Selatan. Setelah terluka parah akibat pengeboman tersebut, Al-Sawaf harus menunggu ambulans sekitar 30 menit. Al-Sawaf akhirnya diangkut ke Rumah Sakit Baptis Al-Ahli dengan kendaraan pribadi, namun tak ada tim medis yang hadir dan ia meninggal dunia. Ia dimakamkan bersama saudara laki-lakinya dan kerabat lainnya di pemakaman Al-Bats di kota tersebut.
Pemirsa, warga Tel Aviv, Israel mengajukan gugatan ke Komando Front Dalam Negeri atau Tentara Pertahanan Dalam Negeri Israel melalui Mahkamah Agung. Informasi tersebut dilaporkan surat kabar Israel Ma'arif pada Rabu 6 Desember 2023. Gugatan tersebut dilayangkan karena warga Tel Aviv merasa terancam dan tak terlindungi dari serangan roket dan rudal yang datang dari Gaza. Terkait serangan rudal pada Selasa, Channel 12 Israel melaporkan kalau sistem pertahanan udara Iron Dome berusaha mencegat sejumlah roket Palestina di langit Tel Aviv. Saksi mata menceritakan sekitar 10 ledakan yang mengguncang kota tersebut. Koresponden Al Jazeera mengkonfirmasi kalau tim ambulans Israel sedang menuju ke lokasi di Tel Aviv, di mana dilaporkan ada roket. 5 warga Israel juga dilaporkan terluka dan sebuah bangunan tempat tinggal rusak akibat jatuhnya rudal di kota Askelon yang diluncurkan dari jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, mengumumkan pemboman Bir al-Sabah atau Beersheba dengan rentetan rudal. Serangan tersebut dinyatakan sebagai respons atas pembantaian yang dilakukan pendudukan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza.
Israel meminta maaf seusai serangan udara menewaskan satu tentara Libanon saat hendak menargetkan milisi Hizbullah di selatan negara tersebut. Permintaan maaf itu diutarakan dalam rilis resmi pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF menerima laporan bahwa sejumlah tentara di Angkatan Bersenjata Libanon terluka dalam serangan tersebut. Informasi itu dirilis militer Israel dikutip Times of Israel pada Rabu 6 Desember 2023. Pernyataan tersebut berlanjut, pasukan militer Libanon bukanlah sasaran serangan tersebut, dan IDF menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Sebelumnya, militer Libanon menyatakan satu personel tewas dan beberapa yang lain mengalami luka-luka imbas serangan Israel. Posisi militer di Adaiseh dibombardir oleh musuh Israel menyebabkan satu tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Menanggapi serangan tersebut, misi penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL menyatakan beberapa hari terakhir kekerasan yang cepat dan mengkhawatirkan meningkat. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Libanon tak terlibat dalam konflik dengan Israel. UNIFIL lalu mendesak agar perang diakhiri. Sejak Israel melancarkan agresi ke Palestina, wilayah perbatasan Israel-Libanon turut memanas. Pasukan Israel kerap menggempur Libanon Selatan untuk merespons serangan dari Hizbullah. Hizbullah sempat mengklaim akan membantu saudara mereka di Gaza dengan terus menyerang Israel. Sejak bentrokan di lintas batas pecah, tercatat lebih dari 110 orang di Libanon tewas, mayoritas korban adalah anggota Hizbullah. Sementara itu dari pihak Israel, 6 tentara dan 3 warga sipil dilaporkan tewas.
Pasukan Israel menembak mati 4 warga Palestina di utara tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi angka tersebut pada Rabu 6 Desember 2023, di mana 2 korban diantaranya adalah remaja. Mereka mengungkapkan detail luka warga yang tewas ditembak Israel, seperti Omar Abu Bakar, berusia 16 tahun terbunuh dengan peluru di dada yang ditembakkan oleh tentara pendudukan Israel di Yabat. Korban lainnya adalah Abdul Nasir Mustafa Riyahi, 24 tahun, yang meninggal karena luka-luka setelah ditembak di kamp pengungsi Balata dekat Nablus. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu kamp pada Rabu 6 Desember pagi dan mengepung sebuah rumah. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengatakan pasukan Israel telah membunuh 2 warga Palestina di tempat lain di utara tepi barat. Mereka adalah Abdul Rahman Imad Khalid Bani Odeh yang berusia 16 tahun dan Mu'ad Ibrahim Zahran berusia 23 tahun yang tewas akibat tembakan Israel di desa Tamun dan kamp pengungsi Al-Farah di dekatnya. Seorang koresponden IFP di Tambun melihat tentara Israel memasuki desa untuk melakukan penangkapan dan menyaksikan bentrokan dengan warga. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Kesehatan juga mengungkapkan 3 warga Palestina terluka akibat peluru Israel dan salah satunya dalam kondisi serius. Mereka menjadi korban di kamp pengungsi Deisyeh di dekat Bethlehem. Tentara Israel tak segera menanggapi permintaan komentar IFP atas penembakan mematikan tersebut.